Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fidri Aulia dari kelas SMP NIM 1021953 akan memaparkan makalah saya yang bertema pengertian dan konsep kaidah al-fiqhiyah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian qawaid fiqhiyah. Secara etimologi, qawaid fiqhiyah terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab. Al-qawaid yang merupakan bentuk jamak dari al-qaidah yang berarti dasar, aturan, patokan, asas, landasan, fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi, maupun abstrak yang non materi dan non indrawi. Kata qawaid juga muncul dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 yang berarti tiang dasar atau fondasi. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Jadi secara bahasa, qawaid fiqhiyah atau kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan atau patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Secara terminologi atau secara bahasa, qawaid fiqhiyah menurut At-Taftazani adalah hukum yang bersifat umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya, di mana yang juz'i itu menjadi bagian dari hukum yang umum. Pendapat lain menurut Az-Zarqa, kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat kuli dalam bentuk teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syarak yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam temanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah generalisasi hukum fikih yang sifatnya umum, yang mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih dan tertuang dalam bentuk proporsi-proporsi yang sempurna meskipun terkadang sederhana. Selanjutnya, B. Macam-macam kaidah fikih. Kaidah fikih dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama 5 kaidah dasar yang mempunyai skala cakupan yang menyeluruh. 5 kaidah ini memiliki ruang lingkup fururiyah yang sangat luas, komprehensif, dan universal. Yang kedua, kaidah-kaidah yang mempunyai cakupan furu' cukup banyak, namun tak seluas yang pertama. Kaidah ini biasanya disebut sebagai al-qawaid al-aghlabiyah. Yang ketiga, kaidah yang mempunyai cakupan terbatas atau biasa disebut al-qawaid al-qaliliyah, bahkan cenderung sangat sedikit. Yang ketiga, C. Perbedaan antara qawaid fiqhiyah dengan dawabit fiqhiyah. Menurut bahasa, kata dawabit berasal dari kata dawabit atau al-dawabit yang artinya memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan. Sedangkan secara bahasa, dawabit fiqhiyah yaitu qadiyah kuliyah atau proposisi universal atau asal kuliah, dasar universal, atau mabda kuli, prinsip universal yang menghimpun furuk dari satu bab atau satu tema. Jadi, dawabit fiqhiyah adalah setiap juz'iyah yang terdapat dalam satu bab fikih atau prinsip fikih yang universal yang bagian-bagiannya terdapat dalam satu bab fikih. Istilah qawaid fiqhiyah dan dawabit fiqhiyah kadang-kadang bercampur baur karena perbedaannya itu sangat tipis. Menurut Abdul Al-Ghani Al-Nabusi, beliau berpendapat bahwa kaidah itu sama dengan dabit, karena realitanya para ulama sering menyebut
bentuknya sama. Orang pertama yang mengkaji atau meneliti masalah dawabit fikih yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Husain Al-Sugdi pada abad 461 Hijriah dengan kitab yang berjudul Al-Nafsu fi Al-Fatawa yang diantara isinya menerangkan dawabit. Ibnu Nujaim membedakan antara qawaid fikih dengan dawabit fikih. Menurutnya, qawaid fikih itu menghimpun beberapa furu' atau cabang dari beberapa bab fikih, sedangkan dawabit fikih hanya menghimpun satu bab fikih atau biasa yang disebut dengan asal. Sedangkan menurut Al-Suyuti dalam Asbah wa Nadir fi An-Nahwi, beliau berpendapat bahwa qawaid fikih itu mengumpulkan beberapa cabang dari beberapa bab fikih yang berbeda, sedangkan dawabit fikih mengumpulkan bagian dari satu bab saja. Dapat disimpulkan bahwa qawaid fikih itu cakupannya lebih luas daripada dawabit fikih. Qawaid fikih pembahasannya itu tidak terbatas dalam satu masalah bab fikih, sedangkan dawabit fikih terbatas dalam satu bab fikih. Selanjutnya, perbedaan antara qawaid fikih dengan qawaid usuliyah. Dalam bukunya Qawaid al-Fiqhiyah, Ali Ahmad An-Nadawi membedakan antara kaidah fikih dengan kaidah usul menjadi 6 bagian. Yang pertama, objek kajiannya. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil hukum dan segala aspeknya. Sedangkan qawaid fikih atau kaidah fikih, objeknya adalah perbuatan mukallaf yang ditetapkan dengan hukum syara'. Yang kedua, kaidah usul bersifat umum atau kuliah yang dapat diaplikasikan ke dalam setiap bagiannya. Sementara kaidah fikih hanya bersifat mayoritas, dapat diaplikasikan dalam juz'iyahnya, tetapi masih ada pengecualiannya. Yang ketiga, kaidah usul merupakan sarana untuk istinbat hukum syara', sementara kaidah fikih merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa yang memiliki ilat hukum yang sama, di mana tujuannya adalah untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya. Yang keempat, keberadaan kaidah fikih secara teoritis maupun praktis lahir setelah adanya hukum atau furu'nya. Sedangkan kaidah fikih keberadaannya adanya sebelum furu' atau sebelum adanya hukum tersebut, karena ia sebagai dasar bagi mujtahid dalam menetapkan hukum. Yang kelima, kaidah usul merupakan sekumpulan aturan yang harus diperhatikan mujtahid agar terpelihara dari kesalahan dalam beristinbat hukum. Sedangkan kaidah fikih hanya sekumpulan kaidah yang mengikat berbagai masalah fikih dalam satu kaidah umum yang biasa disebut al-asybah wa nadir. Keenam, kaidah usul merupakan dalil-dalil umum, sementara kaidah fikih adalah berupa hukum umum. Kaidah usul dan kaidah fikih tersebut dapat bercampur meskipun berbeda dalam hal seperti dalil istihsan, dalil sa'at ad-jariyah, dalil urf, dalil istishab, dan maslahah mursalah. Selanjutnya, hubungan antara usul fikih dan qawaid fikih. Hubungan qawaid fikih dan usul fikih beserta usuliyahnya tidak dapat dipisahkan karena ketiga ilmu ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, karena dasar yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara', yaitu ilmu-ilmu yang berbicara tentang fikih. Usul fikih sendiri adalah sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum
dan metode penggaliannya atau istinbat hukum dari dalil dan sumbernya berupa Al-Quran dan hadis. Istinbat sendiri harus ditempuh oleh orang yang berkompeten agar tidak menyimpang. Hukum yang digali dengan istinbat tersebut dikenal dengan fikih. Jadi fikih adalah produk dari sebuah hukum. Fikih juga tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui usul fikih. Ini sejalan dengan pengertian harfiah usul fikih, yaitu dasar-dasar landasan fikih. Contoh hubungan usul fikih dan qawaid fikih atau kaidah fikih adalah dalam Al-Quran menerangkan bahwa kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Itu merupakan usul fikih. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Itu adalah fikih dan itu adalah usul fikih. Dan fikihnya kita berkewajiban untuk sholat. Dalam pelaksanaannya, sholat itu dapat mendatangkan kerusakan atau madarat apabila kita mendapatkan ancaman bila kita sholat pada tepat waktu. Contohnya, jadi kita diperbolehkan untuk sholat tidak tepat waktu agar kita tidak dibunuh. Contoh lainnya adalah memakan daging babi. Itu adalah usul fikih. Fikihnya itu kita haram memakan daging babi. Namun pada saat mendatangkan kerusakan atau madarat, memakan daging babi diperbolehkan apabila terdesak karena dapat mengancam nyawa. Contoh lain adalah pada saat kesulitan tersebut mendatangkan kemudahan, yaitu dalam perjalanan jauh dan terburu-buru, sholat dapat dilakukan dengan jamak qashar. Proses penyusunan qawaid fikih berasal dari Al-Quran dan hadis. Pada Al-Quran dan hadis tersebut digali dengan istinbat yang biasa kita sebut dengan usul fikih dan menghasilkan hukum berupa fikih dan dikumpulkan berdasarkan hukum yang sejenis, yaitu kaidah fikih. Lalu diverifikasi kaidah fikih tersebut apakah menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Jika menyimpang akan digali lagi, menghasilkan hukum dan dikumpulkan kembali. Jika tidak menyimpang, kaidah fikih tersebut akan menghasilkan hukum yang dimana hukum tersebut dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.